Halo teman-teman, selamat datang di Bahar Talks. Perkenalkan, nama saya Putu Surya Resa Aditya. Saya asosiat dari Bahar. Di kesempatan hari ini saya ditemani oleh Endraswari Yening Sayekti, salah satu asosiat dari Bahar. Kami berdua merupakan bagian dari tim Renewable Energy. Nah, bagaimana Endras kabarnya? Baik, alhamdulillah. Resa, gimana? Sehat. Oke. Ya, di kesempatan hari ini kami akan berdiskusi terkait dengan renewable energy. Nah, jadi terkait dengan renewable energy nih. Kemarin kan ada event besar ya dari UNCOP26, di mana para pemangku kepentingan, pemerintah di berbagai belahan negara berkumpul berdiskusi mengenai climate change nih. Nah, salah satu isu yang juga dibahas kan juga terkait dengan pengurangan emisi karbon dan juga pemanfaatan renewable energy nih ke depannya. Nah, Indonesia sendiri kan sebenarnya memang juga sudah berkomitmen dalam suatu Paris Agreement dan juga Tokyo Convention untuk Ya. berkomitmen terhadap NDC, Nationally Determined. Determined Contribution. Nah, instrumen hukum terkait dengan renewable energy ini kan sudah sangat banyak sekali gitu ya, mulai hadir lah di Indonesia Iya, gitu. iya. Nah, eh, kira-kira terkait dengan update dan juga opportunity dan challenge untuk sektor renewable energy ini seperti apa ini, Indras? Mungkin kita ngobrol dulu sedikit terkait itu. Oke. Gimana? Mungkin kita ngobrolin tentang update dan opportunity-nya dulu kali ya. Nanti Iya. belakangan kita bahas challenge-nya. Nah, kalau untuk update dan juga opportunity-nya, itu pemerintah di tahun ini itu sedang dalam tahap finalisasi beberapa peraturan perundang-undangan yang sangat penting di sektor ini, terutama itu rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan atau UU EBT, dan yang kedua itu Perpres mengenai tarif EBT. Nah, di dua peraturan perundang-undangan tersebut itu diatur mengenai beberapa ketentuan-ketentuan baru dan ketentuan-ketentuan penting yang aim-nya itu adalah untuk mendukung sektor EBT. Nah, untuk di Perpres tarif EBT ini diatur bahwa harga, mekanisme penentuan harga untuk listrik yang bersumber dari EBT itu ada tiga mekanisme gitu. Yang sebelumnya aspek tertingginya itu berdasarkan BPP, maka sekarang itu ada tiga mekanisme. Yang pertama itu fit-in tarif, di mana ditetapkan secara staging, yaitu berdasarkan kapasitasnya dan juga jenis sumber EBT-nya sendiri. Nah, untuk yang kedua itu harga patokan tertinggi, dan yang ketiga itu adalah harga kesepakatan. Nah, untuk yang di RUU EBT, sebagaimana kemarin kita melakukan studi bareng-bareng ya di tim di Bahar, itu ada yang saya lihat ada beberapa ketentuan yang sangat penting. Yang pertama itu terkait dengan dukungan pemerintah untuk sektor EBT. Yang kedua itu terkait dengan standar portofolio energi terbarukan. Nah, untuk yang standar portofolio energi terbarukan ini, kalau kita lihat itu merupakan salah satu bentuk cara pemerintah ya untuk mendorong shifting pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan yang basisnya itu adalah fossil fuel ke energi baru dan terbarukan. Ya. Energi terbarukan ya sebenarnya spesifiknya. Nah, selain itu juga terkait dengan dana EBT, ini sebenarnya sangat penting, mengingat salah satu isu di sektor EBT itu kan bankability-nya dan kurangnya pembiayaan di situ. Nah, jadi dengan adanya dana EBT ini diharapkan pengembangan sektor ini itu akan semakin tinggi. Kalau kita lihat, itu di rancangan undang-undangnya disebutkan bahwa dana EBT ini tuh sumbernya bermacam-macam, bisa dari APBN, APBD, kemudian ada pungutan ekspor dari fosil fuel gitu, dan kemudian ada sumber-sumber lain sepanjang itu tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dan juga peruntukannya itu bermacam-macam, tidak hanya pembiayaan untuk infrastruktur EBT, tapi juga cakupannya bisa pembiayaan insentif, kemudian ada subsidi, dan ada juga untuk R&D bagi badan usaha yang bergerak di sektor EBT. Itu sih update-nya. Iya. Ya. Baik, menarik ya memang kalau dari melihat dari perkembangan dan dinamika RUU EBT ini ya. Dan memang kalau misalnya memang nanti sudah disahkan, tentunya akan membuka peluang atau opportunity untuk salah satunya mungkin untuk investasi juga, lalu bisnisnya juga bagaimana. Nah, kira-kira dari segi opportunity untuk investasi ini bagaimana yang terus melihatnya? Kalau dilihat sih memang kan kalau sekarang ini kita lihat ya memang perubahan atau shifting atau transisi yang dilakukan oleh para pelaku usaha, khususnya industri otomotif misalnya kita ambil contoh, mereka kan sudah mulai memproduksi atau mendevelop
vehicle yang memang berbasiskan renewable energy lagi gitu ya. Bahkan ada juga vehicle yang menggunakan blue hydrogen misalnya, kita ambil contoh. Nah, itu kan adalah salah satu bentuk kemajuan dari teknologi renewable energy itu sendiri. Nah, bagaimana Endras melihat situasi perkembangan dan peluang investasi di ke depan untuk opportunity-nya dan juga bisnisnya? Kalau investasi saya lihat ke depannya harusnya semakin meningkat ya, terkait dengan tindakan-tindakan pemerintah, misalnya tadi seperti penerbitan RUU Undang-Undang EBT, kemudian penerbitan Perpres terkait dengan EBT. Harusnya ke depannya itu harga listrik yang berbasis EBT itu lebih kompetitif. Jadi seharusnya proyek-proyek EBT juga harusnya bankable enough ya, meningkat gitu bankability-nya. Dan kemudian kalau kita lihat ke RUPTL yang terbaru 2021 hingga 2030, itu terlihat bahwa proyek-proyek EBT, listrik yang berbasis EBT itu seharusnya semakin meningkat gitu, mengingat di RUPTL terbaru ini itu diatur bahwa proyek-proyek listrik yang berbasis EBT sudah meningkat, yang awalnya itu 30% di RUPTL sebelumnya menjadi 48%. Nah, di mana sisa 52% itu memang pembangkit yang berbasis fossil fuel, tapi hanya untuk proyek-proyek existing di mana pembiayaannya itu sudah di-secure dan sudah tanda tangan PPA atau konstruksi dari proyek tersebut sudah dimulai. Itu sih. Selain itu juga kita lihat ada kebijakan-kebijakan hijau yang seharusnya diterbitkan berdasarkan RUPTL terbaru tersebut. Misalnya kebijakan untuk coal firing dari PLTU dan juga penghentian PLTD dan juga beberapa ketentuan-ketentuan lainnya sih, seperti itu. Ya, memang kalau dilihat dari perkembangan potensi untuk investment opportunity emang sebenarnya cukup baik ya, mengingat memang bankability kan menjadi salah satu titik poin entry yang juga menjadi penting untuk dipertimbangkan para investor kan. Apakah memang suatu proyek ini bankability-nya memiliki bankable atau enggak gitu kan suatu proyek. Nah, selain daripada itu kan memang ada salah satu proyek yang memang terkait dengan renewable energy ini memang memiliki biaya yang memang tidak murah ya. Salah satunya kita ambil contoh PLTS itu sendiri kan. PLTS itu kan sebenarnya suatu bentuk renewable energy yang sebenarnya intermittent, karena kan tidak selalu tersedia supply untuk mengenerate-nya. Dalam hal ini kan cahaya matahari yang mana emang terbatas, hanya ada sampai siang hari, begitu malam hari ya udah tidak lagi generate energi gitu kan. Maka kemudian juga perlu ada energy storage system kan, yang mana memang itu merupakan salah satu investment yang juga harus diperhatikan, karena nggak mungkin kecil ya biaya yang diperlukan untuk membangun suatu energy storage system yang memang baik. Nah, kira-kira kalau dilihat dari opportunity untuk itu, Endras melihatnya bagaimana untuk yang terkait dengan ISS ini? Karena kalau dilihat kan memang negara-negara udah mulai ini ya, juga ada pemberian insentif di negara lain untuk yang pengembangan ISS, karena nggak cuma melulu bentuknya baterai kan sebenarnya gitu. Gimana yang kalau untuk ISS sendiri sih memang betul ya kata Reza tadi, bahwa di beberapa negara-negara maju itu sudah salah satu prioritas pengembangannya adalah untuk mengembangkan ISS, di mana negara-negara tersebut itu sangat memberikan insentif kepada pelaku usaha yang melakukan pengembangan ISS termasuk dengan R&D-nya. Nah, kalau di Indonesia sendiri memang saya lihat sih proyek-proyek listrik yang menggunakan sumber EBT yang paling mature itu memang hydro, dan di beberapa tahun ini itu mulai muncul atau meningkat investasi di bidang PLTS, di mana memang ISS itu sangat diperlukan. Nah, tapi kalau kita lihat di peraturan perundang-undangan existing, di UU Energi dan juga Undang-Undang Cipta Kerja yang juga mengatur mengenai energi baru dan terbarukan, di situ pengaturan mengenai ISS hanyalah yang berbasis baterai. Nah, sementara yang kita tahu kalau di beberapa negara lain, negara-negara maju tadi, bahkan ISS-nya mereka itu sudah bervariasi sumbernya, jadi nggak cuma baterai aja, juga ada tenaga termal, hidrogen juga gitu. Jadi seharusnya seiring dengan meningkatnya investasi di new and renewable energy ini, investasi di bidang ISS juga seharusnya meningkat. Itu sih yang saya lihat. Ya, menarik sekali. Memang ruang untuk terus berkembang di bidang sektor
khususnya renewable energy memang sangat besar sekali ya potensinya ya. Nah kalau dilihat dari segala bentuk potensi yang ada ini, tentunya kan pasti akan ada obstacle atau hambatan, tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam sektor renewable energy ini ya. Bagaimana Endras melihat tantangan dan hambatannya ini di dalam sektor renewable energy secara garis besar? Ya. Kalau saya lihat sendiri sih untuk kondisi yang sekarang itu challenge-nya macam-macam ya. Dari mulai tadi saya sempat mention bahwa proyek-proyek untuk new and renewable energy ini tuh nggak begitu bankable gitu, dan karena sumbernya banyak dan maturity-nya itu juga beragam. Misal tadi aku sempat sampaikan bahwa yang paling mature itu hydro, dan yang kedua itu pemerintah lagi mencanangkan untuk investasi PLTS gitu. Nah, mungkin bankability-nya itu juga bankability yang cukup rendah tadi itu juga dikarenakan beberapa hal. Jadi misal peraturan perundang-undangan seperti tadi kita bahas, kalau misalnya pemerintah itu belum menerbitkan undang-undang EBT, maka yang existing peraturan perundang-undangan terkait dengan EBT itu sekarang kan scattered, ada di beberapa peraturan, dan tidak ada satu payung hukum khusus yang cukup kuat di level undang-undang yang mengatur khusus terkait dengan EBT. Nah, selain itu, aku lihat juga implementasi dari peraturan perundang-undangannya masih belum maksimal. Sebagai contoh, di Permen SDM 50 2017 itu ada kewajiban bagi off-taker untuk melakukan pembelian terhadap listrik yang dihasilkan oleh EBT. Nah, tapi berdasarkan prakteknya, mungkin karena satu dan lain hal, oversupply, maka implementasi dari peraturan tersebut itu tidak dijalankan secara maksimal. Tadi Reza juga sempat sampaikan bahwa salah satu challenge-nya itu adalah prasarana yang tidak mendukung. Misal untuk tadi sumber listrik EBT, sumber EBT yang sifatnya intermiten itu pengembangan ISS belum maksimal di Indonesia. Itu sih. Dan juga ada isu lain, yaitu how to secure the feedstock. Misal untuk biomass gitu, kita sama-sama tahu bahwa salah satu isunya itu adalah how to make the agreement supply. Misal supply agreement itu back to back agar bisa mengsecure dan mensupply power plant tersebut gitu, agar IPP-nya bisa fulfill their obligation under the PPA gitu sih kalau yang aku lihat challenge-nya untuk yang existing. Tadi kan terkait dengan renewable energy-nya ya, memang yang tidak terlepas dari itu sebenarnya kan terkait dengan emisi ya, karena kan mau tidak mau memang terkait dengan perubahan iklim itu kan sangat dipengaruhi oleh emisi karbon, sehingga upaya untuk pengurangan emisi karbon itu juga menjadi penting. Nah, saya sih melihatnya memang perkembangan dari pemerintah khususnya terkait dengan regulasi pengurangan emisi ini, sebenarnya kan kemarin sempat dikeluarkan peraturan terkait dengan Perpres 98 tahun 2021 itu mengenai nilai ekonomi karbon dan juga upaya pengurangan emisi gitu ya. Nah, di situ emang diatur mengenai carbon pricing-nya, lalu kemudian carbon units, juga terkait dengan set off-nya seperti apa untuk karbon, lalu kemudian bagaimana perdagangan karbon, dan ternyata bahkan sampai bursa karbon juga diatur di Perpres tersebut. Nah, yang memang menarik sih memang nanti yang perlu diperhatikan oleh regulator, khususnya mungkin pemerintah juga harus melihat bagaimana nanti bursa karbon ini diawasi, gitu ya. Bagaimana kemudian transaksi yang ada terkait dengan karbon ini juga menjadi penting. Nah, terkait dengan pungutan juga terhadap karbon ya, carbon tax itu juga menjadi salah satu elemen krusial yang memang perlu segera diimplementasikan dalam rangka untuk Indonesia berkomitmen dalam NDC 2021 ini juga sebagai salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi dan alih-alih untuk menjaga stabilitas iklim di dunia tentunya. Nah, kalau boleh disimpulkan memang dari diskusi kita hari ini ya, memang kita lihat memang komitmen dari pemerintah itu memang sudah semakin baik ya, dan meningkatnya dukungan pemerintah terhadap sektor energi baru terbarukan ini melalui beberapa instrumen yang tadi sudah sempat kita diskusikan juga, lalu kemudian terkait dengan komitmen pemerintah terhadap Paris Agreement dan Tokyo Convention pun juga semakin kian nyata terrealisasi. Dan menurut saya sih transisi ke renewable energy ini merupakan suatu bentuk keniscayaan sih ke depannya. Nah, juga nanti tentunya dengan adanya instrumen ini mendorong potensi dan juga opportunity untuk terus melakukan pengembangan di sektor ini,
khususnya untuk meningkatkan investasi, bisnis, dan juga mungkin terkait dengan pengembangan teknologi di kedepannya, gitu ya. Khususnya untuk terkait dengan ISS tadi, ya kan. Juga kemudian selain daripada itu juga dilihat dari instrumen ini juga dibuka kemungkinan untuk juga mensupport atau memberikan insentif lah, dalam bentuk insentif atau dana EBT dan lain-lain yang memang kemudian dapat men-trigger pelaku usaha untuk yang tadinya mungkin pelaku usaha fuel fosil mulai bertransisi pelan-pelan menuju ke arah energi baru dan terbarukan. Kira-kira itu kesimpulan kita untuk di diskusi hari ini. Mungkin ada tambahan mungkin dari Iya sih, ada tambahan sih kalau dari aku sih, another thing yang bisa kita conclude dari hari ini sih, pentingnya peran serta jadi the whole stakeholders, nggak cuma dari pemerintah tapi juga dari pelaku usaha dan juga misal asosiasi gitu, untuk sama-sama mengimplementasikan. Setuju sekali. Terutama dari pemerintah kan juga harus menerbitkan peraturan perundang-undangannya secara tepat waktu gitu ya, karena kita lihat bahwa RUU EBT, Perpres Tarif EBT ini kan sebenarnya sudah dirancang sejak lama, tapi terus mundur penerbitannya, padahal salah satu elemen yang penting adalah peraturan perundang-undangan itu sih. Betul, Ya. betul. Oh, sama juga memaksimalkan fasilitas-fasilitas yang ada, misal seperti adanya skema pembiayaan ketupi gitu, LCS itu kan salah satu bentuk dukungan pemerintah dengan adanya skema tersebut kan. Nah, itu salah satu yang patut dikonsider oleh pelaku usaha atau patut investor. untuk dioptimalkan ke depannya gitu Iya, ya. betul. Iya, jadi demikian diskusi Bahar Talks pada kesempatan hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Tentunya kita akan bertemu lagi mungkin di episode selanjutnya terkait dengan diskusi lainnya. Dan tentunya jangan lupa untuk teman-teman yang sudah menyaksikan, kalau ada saran atau komen silahkan untuk masuk ke dalam kolom komen di bawah ini. Nah, yang paling penting juga jangan lupa apa? Ya, jangan lupa like, share, dan juga subscribe dari channel Bahar ini. Ya, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.